Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Akun YouTube Fauzana diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, dan sampai sekarang masih belum bisa dipulihkan. Peretas sempat mengganti nama akun ini loh menjadi Mikroteknologi dan memodifikasi informasi akun termasuk email terdaftarnya. Mereka juga melenyapkan sebagian besar konten di kanal tersebut, termasuk lagu-lagu yang sudah diunggah. Ada video yang cukup viral dengan penonton jutaan dalam tempo dekat, yaitu Ci Inan Bana pun ikut teraib. Sempat ada kabar terekam seseorang siaran langsung memakai akun Fauzana ini sebelum akun ini hilang. Ya, orang itu membicarakan soal cryptocurrency, tentang mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan, semacam promosi saham digital begitulah kira-kira. Namun tim Fauzana telah melaporkan kejadian ini kepada YouTube dan bekerja sama dengan komunitas cyber. Sayang, sampai hari ini akun YouTube Fauzana belum juga kembali, bahkan lenyap entah kemana. Kita tidak bisa menemukan jejak apapun di YouTube tentang akun Fauzana ini. Sampai sekarang motif peretasan ini belum sebetulnya jelas, tetapi berdasarkan pengalaman, seringkali peretasan akun terjadi karena alasan seperti pencurian data, penyebaran malware, atau sekedar merusak reputasi pemilik akun tersebut. Menurut Iyun, peretasan terjadi pada malam hari katanya, dan ia sudah memantau pergerakan peretas sejak awal pergantian nama akun tersebut menjadi Mikroteknologi ya. Intinya pastinya Bunda itu ya sudah punya tim, ya kan? Entah itu dari tim cyber apa yang lain sebagainya untuk nyelamatin akunnya Bunda itu nanti pasti bisa. Jadi tenang aja. Nanti tak tanya, tak rembukin. Tentunya dengan hal tersebut Fauzana merasa sangat kecewa ya, dan sedih setelah mengetahui akun YouTube-nya diretas. Namun Fauzana tetap optimis dan bekerja sama dengan tim teknis serta komunitas cyber untuk melaporkan kejadian ini kepada YouTube dan memulihkan akun secepat mungkin. Itu laporan yang kita bisa ketahui ya dari berita-berita. Jadi Fauzana juga di sini berterima kasih kepada para penggemarnya yang memberi dukungan dan semangat selama proses pemulihan ini. Oke, pertanyaannya apakah akun YouTube Fauzana ini dapat kembali? Ya, kita mari bersama-sama mendoakan untuk supaya akun ini bisa kembali dan kita bisa mengawalnya. Mudah-mudahan ada orang-orang hebat yang dapat membantu memulihkan akun tersebut ya. Jadi identitas pasti dari Mikroteknologi yang meretas akun YouTube Fauzana ini kita tidak ketahui ini akun apa gitu ya kan. Nah, peretasan ini biasanya sering terjadi pada akun-akun YouTube artis yang sedang naik daun dan viral. Ada yang hanya menghapus videonya saja karena saking viralnya. Nah, ini banyak kejadian seperti ini. Seperti juga kejadian akun di Vicky Naki dulu, bisa kita ingat kan? Hilang selama 10 hari kurang lebih kalau nggak salah, ketika sedang naik daun juga dia. Nah, saya rasa satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan mendatangi kantor YouTube Indonesia. Nah, kalau ada yang bersedia datangi kantor YouTube Indonesia. Alamat kantor YouTube di Indonesia berada di dalam kantor Google sebenarnya. Nah, kantor Google Indonesia terletak di Pacific Centauri Place di SCBD Lot 10 Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 52 sampai 53 di Jakarta Selatan, Jakarta. Nah, bisa datangi ke sana. Coba keluhkan apa yang terjadi di akun YouTube Fauzana ini. Nah, semua yang konten-konten yang dihapus pastinya bisa dikembalikan karena pasti tersimpan dalam memori YouTube itu sendiri kan. Nah, untuk mengamankan akun YouTube agar tidak mudah diretas seperti yang sudah terjadi atau terkena malware gitu. Jadi ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Kita harus mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Ini adalah langkah keamanan tambahan yang memerlukan kode verifikasi saat login. Anda bisa mengaktifkannya melalui halaman keamanan Google untuk melindungi akun Anda dari akses yang tidak sah, apalagi kena hack atau diretas. Jadi kita bisa gunakan sandi yang kuat dan unik. Pastikan sandi ini panjang, bisa di screenshot kita simpan gitu ya kan.
dia harus panjang, kompleks, dan tidak digunakan untuk akun lain gitu. Jadi tersendiri saja dia. Nah, kombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol-simbol biar orang ini makin ribet cara mencarinya gitu. Nah, periksa aktivitas akun secara berkala. Pantau aktivitas login dan perangkat yang terhubung ke akun Anda melalui halaman aktivitas akun untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan gitu. Nah, yang ini yang sering nih, hindari phishing. Jangan klik tautan mencurigakan atau memberi informasi pribadi melalui email atau situs web yang menawarkan iklan, contohnya ya kan, menawarkan kerjasama. Nah, dia tidak dikenal gitu. Nah, selalu pastikan URL situs web yang Anda kunjungi ini benar gitu. Nah, kalau tidak benar, dia akan bisa masuk ke dalam akun kita. Perbarui juga perangkat lunak secara teratur. Pastikan perangkat Anda menggunakan versi terbaru terus dari sistem operasi dan aplikasi untuk melindungi dari kerentanan keamanan. Jika ada pembaruan Android, pembaruan YouTube, langsung update aja. Dan gunakan antivirus dan anti malware. Install perangkat lunak keamanan yang dapat mendeteksi dan menghapus malware dari perangkat Anda gitu. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, semoga aja dapat meningkatkan keamanan akun YouTube kita dan mengurangi risiko peretasan atau infeksi malware. Nah, sampai di sini informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini berguna ya buat semuanya dan tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat meretas atau menghack akun-akun kita. Ini seringkali terjadi kepada akun-akun yang sedang naik daun sebenarnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman baru ya kan, dan ambil hikmah dari segala yang terjadi gitu. Oke, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, bersama saya Davan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.